Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang ingin menjelaskan materi bab 6 tentang prosedur pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gati Retnaya Pujastuti. Saya dari kelas 10 TKPB. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Mustikayu dari kelas 10 OTKPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Haji Ali Badrun 10 OTKPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa dari kelas 10 TKPB. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afrilia dari kelas 10 TKPB. Saya dari kelompok 4 Administrasi Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Safitri dari kelompok 4 Administrasi Umum. Yang pertama yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Sementara itu, surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirim kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Sebagai besar, surat berbentuk lembaran kertas. Ada yang lembarannya tipis, sedang, ataupun tebal. Dalam surat terkandung berbagai macam informasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalnya surat dinas dan surat niaga yang terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan penulisannya. Semua dapat digolongkan sebagai dokumen penting. Ada pula dokumen yang sifatnya vital atau sangat penting dan tidak boleh hilang untuk seumur hidup. Apabila dokumen tersebut sampai hilang, maka pemiliknya akan mengalami kesulitan. Contohnya yaitu dokumen vital adalah ijazah, akte, surat tanah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, supaya surat-surat tersebut tidak hilang atau rusak, maka sangat diperlukan adanya tata cara yang baik dan sistematis yang mampu mengatur tentang surat-surat tersebut sehingga baik tersimpan maupun informasi suatu surat dapat diselamatkan dan mendapatkan manfaat bagi semuanya. Kerugian jika tidak adanya penanganan surat yang baik adalah: yang pertama, surat dan informasi bisa hilang. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Yang ketiga, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun dengan teratur. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penanganan surat yang baik diantaranya: yang pertama, surat akan tercatat dengan baik. Yang kedua, prosedur penanganan surat jelas. Yang ketiga, surat akan tersimpan baik sehingga mudah ditemukan. Dan yang keempat, rahasia akan terjaga. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari Gati Retno Ayu Pujiastuti. Selanjutnya, poin B adalah pola kegiatan administrasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi, terdapat dua pola yang digunakan, yakni sebagai berikut. 1. Sentralisasi. Pola ini merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Di dalam kantor ada bagian tata usaha atau sekretariat yang bertugas menangani administrasi dari seluruh bagian yang ada di kantor tersebut, termasuk menangani surat keluar atau surat masuk. Bagian ini mempunyai beberapa petugas. Setiap petugas menangani satu bidang pekerjaan seperti juru terima, surat juru catat, dan juru arsip. Pola ini lebih banyak dipakai pada lembaga pemerintahan dan BUMN, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula beberapa lembaga swasta yang menggunakan pola ini. Yang kedua ada pola desentralisasi.
Pola ini mempunyai ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Artinya, tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor ini. Semua kegiatan administrasi dilakukan oleh semua sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada unit masing-masing. Pola ini banyak dianut oleh perusahaan swasta karena lebih efisien dan lebih cepat dalam penanganan administrasinya. Terdapat dua sistem penanganan surat yang dilakukan di kantor, baik kantor yang menerapkan pola sentralisasi maupun desentralisasi, yakni sistem buku agenda dan sistem buku kendali. Kedua, sistem tersebut banyak diterapkan di berbagai perusahaan di Indonesia. Meskipun demikian, sistem buku agenda merupakan sistem yang paling banyak digunakan. Sementara itu, sistem kartu kendali umumnya digunakan di lingkungan kantor yang kegiatan surat menyuratnya sangat tinggi. Misalnya, di beberapa kantor pemerintah, sistem buku agenda dan sistem buku kendali sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sistem buku agenda diberlakukan sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Sistem ini digunakan untuk menggantikan sistem Kaulbach yang lebih dulu digunakan. Sementara itu, sistem kartu kendali diciptakan oleh Arsip Nasional, kini dikenal sebagai Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 1971. Sistem kartu kendali merupakan hasil kerjasama antara Arsip Nasional dan lembaga administrasi negara. Sistem ini dibuat dengan tujuan mengatasi kekurangan sistem buku agenda yang hanya memungkinkan pencatatan surat dilakukan oleh satu orang saja. Sistem buku agenda yang hanya dipegang oleh satu orang tentu tidak memungkinkan untuk menangani surat dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu cepat. Oleh sebab itu, sistem kartu kendali mengakomodasi penanganan surat dengan mampu melibatkan banyak orang sehingga proses penanganan surat semakin cepat. Demikian, pelayanan surat terhadap masyarakat akan semakin optimal. Saya akan menjelaskan tentang perlengkapan dalam penanganan surat. Penanganan surat di lingkungan perkantoran tentu memerlukan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk membuat penanganan tersebut berlangsung optimal. Berikut adalah beberapa contoh perlengkapan yang harus tersedia dalam kegiatan penanganan surat. 1. Baki surat atau tray, yakni alat yang berguna sebagai tempat dari berkas yang ada. Baki surat dapat berguna untuk berbagai jenis berkas menurut keperluannya, seperti baki surat keluar, baki surat masuk, dan baki surat tertunda. Bak surat diletakkan di meja sekretaris dan meja pimpinan yang sudah dijangkau. 2. Buku agenda surat masuk dan keluar. Jika menggunakan sistem buku agenda, yakni peralatan untuk mencatat data surat yang masuk ataupun keluar. 3. Kartu kendali, lembar pengantar surat masuk dan lembar pengantar surat rahasia jika menggunakan sistem kartu kendali, yakni peralatan untuk mencatat data surat yang masuk ataupun keluar. 4. Sekretaris text file, yakni kumpulan map dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Kelompok berkas tersebut diantaranya to be correct untuk diperbaiki, to be sick untuk ditandatangani, to be sent untuk dikirimkan, urgent mendesak, important penting, dan just info untuk informasi. 5. Alat tulis. Alat tulis yang banyak digunakan dalam kegiatan surat menyurat diantaranya ballpoint, pensil, penggaris, kertas atau buku catatan, penjepit kertas, dan stapler. 6. Kertas dan amplop. Jenis kertas yang digunakan dalam kegiatan surat menyurat dapat berupa kertas polos HVS ataupun kertas yang sudah memiliki kop surat perusahaan atau instansi. Jenis amplop yang digunakan juga bervariasi, mulai dari amplop standar hingga amplop coklat ukuran besar atau amplop dokumen. 7. Alat pembuka surat. Seringkali membuka surat masuk yang tersegel rapi memerlukan usaha sendiri. Untuk itu diperlukan keberadaan alat pembuka surat. Alat pembuka surat dapat berupa alat manual, misalnya gunting atau pisau, cutter, ataupun alat otomatis, misalnya mesin pembuka surat elektrik. 8. Stempel. Dalam kegiatan surat menyurat di kantor umumnya digunakan dua jenis stempel, yakni stempel agenda dan stempel perusahaan. Stempel agenda merupakan stempel yang menunjukkan
tanggal terima, sedangkan stempel perusahaan menunjukkan nama perusahaan atau instansi dan stempel perusahaan. Stempel agenda merupakan stempel yang menunjukkan tanggal terima, sedangkan stempel perusahaan menunjukkan nama perusahaan atau instansi yang mengeluarkan surat. 9. Buku ekspedisi dan formulir tanda terima. Buku ekspedisi digunakan dalam penanganan surat, pola sentralisasi, sistem buku agenda, dan pola gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Jika penanganan surat menggunakan pola sentralisasi, sistem kartu kendali dapat difungsikan sebagai fungsi ekspedisi atau formulir. Tanda terima. Buku ekspedisi adalah bukti penerimaan surat yang berbentuk setengah folio dan biasa digunakan untuk instansi pemerintah. Terdapat 2 jenis buku ekspedisi, yakni buku ekspedisi intern dan buku ekspedisi ekstern. Pada penanganan pola surat desentralisasi, buku ekspedisi tidak digunakan melainkan formulir tanda terima sebagai bukti penerimaan surat. Lembar disposisi, yakni lembar isian yang mencatat instruksi dari pimpinan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima. B. Melalui pos. Pengiriman surat melalui pos dilakukan dengan mengantarkan surat secara langsung ke kantor pos dan menggunakan buku ekspedisi ekstern yang nantinya akan diberi cap pos setempat. Cap tersebut menjadi bukti bahwa surat tersebut telah dikirim melalui pos. Jika hanya dimasukkan ke kotak pos yang tersedia di tempat umum, cukup dicatat saja dalam buku ekspedisi bahwa pengiriman dilakukan melalui kotak surat. C. Melalui perusahaan jasa pengiriman. Surat yang dikirimkan melalui jasa pengiriman atau ekspedisi diserahkan kepada pihak ekspedisi terkait dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern. Kemudian dilakukan pencetakan bukti pengiriman berupa resi yang nantinya dapat digunakan untuk melacak paket. D. Melalui internet. Pengiriman surat menggunakan internet merupakan pilihan pengiriman yang banyak digunakan saat ini. Selain praktis dan mudah mengirimkan email, surat elektronik dianggap lebih cepat dan efisien. Dalam proses pengiriman surat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. A. Setiap satu surat harus dibuat minimal 2 lembar, 1 untuk alamat yang dituju dan 1 lembar tembusan atau halaman kedua untuk arsip perusahaan. B. Apabila alamat penerima surat yang dituju cukup banyak, misalnya surat edaran yang ditunjukkan untuk banyak orang, surat cukup dibuat 1 lembar saja. Setelah surat ditandatangani, surat tersebut diperbanyak. Jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi di bagian prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Nah, yang pertama ada penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya ada di depan bagian kantor atau front office seperti satpam atau resepsionis. Bahkan ada perusahaan kecil yang penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga, mulai dari menerima surat sampai memasukkan surat tersebut ke dalam arsip. Terus tugas penerima surat itu apa aja sih? Jadi yang pertama adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk, terus meneliti ketetapan alamat dan menandatangani bukti pengiriman bahwa surat tersebut sudah diterima. Jadi menerima surat itu tidak boleh sampai salah alamat. Jika salah alamat maka harus dikembalikan kepada petugas posnya. Namun jika sudah tepat, surat itu harus diberikan kepada petugas pada bagian tata usaha atau administrasi. Yang kedua ada penyortiran surat. Jadi setelah surat diterima, maka dari bagian administrasi atau sekretariat selanjutnya surat dipisahkan atau disortir. Terdapat 2 pola untuk penyortiran ini, yaitu penyortiran berdasarkan alamat tujuan. Untuk bagian apa sih surat itu ditujukan? Lalu penyortiran jenis surat dilihat dari amplopnya dengan ciri khusus. Jadi jika surat tersebut dikirimkan untuk perseorangan atau masalah pribadi, maka bisa langsung ditujukan kepada pihak yang dituju. Jika surat tersebut untuk merupakan surat dinas, surat niaga, surat resmi, maka itu harus dilakukan penanganan lebih lanjut karena menyangkut kepentingan organisasi dan juga perusahaan. Yang ketiga ada pencatatan surat. Jadi pencatatan surat dilakukan dengan menggunakan buku agenda.
petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui surat tersebut adalah surat biasa, surat penting, atau surat rahasia. Namun, jika surat rahasia, petugas tidak boleh membaca isinya kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Nah, setelah dicatat, petugas membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah dicatat. Nah, selanjutnya petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Terdapat beberapa macam buku agenda yang dapat digunakan. Yang pertama ada buku agenda tunggal. Jadi buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu format atau digabungkan menjadi satu. Dalam surat agenda tunggal ada nomor, tanggal, tanda masuk dan keluar surat, nomor dan tanggal dibuatnya surat, terus dari dan kepada, perihal, dan keterangan. Yang kedua ada buku agenda kembar, yakni buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Formatnya ada nomor, tanggal terima, terima dari, tanggal dan nomor surat, perihal, lampiran, dan diteruskan kepada, dan kode arsip. Yang ketiga ada buku agenda berpasangan, yakni buku yang digunakan untuk mencatat semua surat masuk ataupun surat keluar. Pada buku ini, halaman kiri digunakan untuk mencatat surat masuk dan halaman kanan untuk mencatat surat keluar. Format dari buku agenda berpasangan ada nomor, nomor surat, tanggal surat, kepada, perihal, lampiran, dan kode arsip. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari Elsa, yaitu prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Ada nomor 4, pengarahan surat merupakan kegiatan menentukan pihak yang selanjutnya akan memproses surat yang berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarah surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa pihak yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada nomor 5, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut difotokopi atau diperbanyak, sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapat kopi suratnya. Saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, pihak yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau pendistribusian surat yang disampaikan kepada orang atau pihak yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu nomor 6, penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Misalnya, sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, sistem subjek, dan sistem wilayah.
saya ingin menjelaskan materi tentang penanganan surat keluar sistem buku agenda. Harus ada cara atau prosedur tertentu yang dibuat secara khusus, yakni tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Surat itu seharusnya dibuat. Dengan demikian, pertanggungjawaban akibat adanya suatu surat yang telah dibuat juga menjadi jelas dan mencegah kesalahan komunikasi. Surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu merupakan jawaban dari adanya masuk dan diterima. 2 merupakan kebutuhan, dan 3 merupakan informasi. Pembuatan konsep surat secara manual bertujuan agar menghindari kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi saat tidak membuat konsep surat. Pembuatan konsep surat dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu sentralisasi, yakni dipusatkan pada unit tertentu yang menangani kegiatan administrasi persuratan. Yang kedua, desentralisasi, yakni dibuat oleh masing-masing unit atau bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembuatan konsep surat dapat dilakukan oleh 2 pihak berikut, yaitu atasan atau pemimpin, orang yang ditunjuk atau konseptor. Agar ada keseragaman dalam konsep surat, sebaiknya konsep surat ditulis di lembar konsep. Berikut adalah contoh dari lembar konsep surat. 2. Persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh pemimpin atau bawahan, konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin dengan tujuan memeriksa apa konsep tersebut sudah sesuai atau harus diperbaiki. Hal ini bertujuan mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. 3. Pencatatan konsep. Konsep surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Berikut adalah contoh pencatatan agenda surat masuk. Yang keempat, pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan pemimpin dan mempunyai nomor surat selanjutnya dapat diserahkan kepada juru ketik untuk diketik dengan rapi. Jangan lupa untuk membuat sampul surat yang akan digunakan. Yang kelima, pemeriksaan pengetikan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, walaupun hanya 1 huruf sekalipun. Apalagi jika informasi itu berupa angka-angka. Ketelitian harus dinomorsatukan karena beda angka adalah kesalahan fatal. Yang keenam, penandatanganan surat. Setelah surat diketik dengan rapi, pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Yang ketujuh, pemberian cap dinas surat. Yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab selanjutnya diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda sahnya surat. Surat yang tidak ada cap dinas atau stempel akan diragukan keabsahannya. Pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Poin yang ke-8, melipat surat. Surat asli dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Sementara itu, tembusannya atau lembar kedua disimpan sebagai arsip tanpa dilipat karena akan disimpan dalam map atau folder di laci filing kabinet. Selain itu, surat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sampul berukuran besar tidak perlu dilipat. Melipat surat juga harus memperhatikan ukuran sampul yang akan digunakan. 9. Penyampulan surat.
Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan direkat dengan lem secara rapi. Selain itu, terdapat pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan penyampulan surat. Di antaranya yaitu: pertama, gunakan kop surat untuk sampul surat. Kedua, cantumkan nomor surat jika diperlukan. Ketiga, jika sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan cap dinas atau stempel pada sampul di sebelah kiri. Dan yang keempat, tempelkan perangko. Poin ke-10 akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Dalam proses pengiriman surat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. A. Setiap satu surat harus dibuat minimal 2 lembar, satu untuk alamat yang dituju dan 1 lembar tembusan atau halaman kedua untuk arsip perusahaan. B. Apabila alamat penerima surat yang dituju cukup banyak, misalnya surat edaran yang ditunjukkan untuk banyak orang, surat cukup dibuat 1 lembar saja. Setelah surat ditandatangani, surat tersebut diperbanyak dengan mesin fotokopi. Selanjutnya, lembar surat asli disimpan sebagai arsip, sedangkan kopiannya dikirim ke berbagai alamat yang dituju. 11. Penyimpanan surat. Dalam pengiriman surat, keberadaan tembusan surat berfungsi sebagai arsip. Maksudnya, surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua dari surat tersebut dapat dipergunakan sebagai arsip perusahaan. Pengiriman sistem, misalnya sistem abjad, sistem tunggal, sistem nomor, sistem subjek, dan sistem wilayah. Sistem penyimpanan surat ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.